Selamat pagi saudaraku, Shalom. Tahukah saudaraku, Tuhan itu berkehendak supaya kita bisa membagikan kasih Tuhan dalam hidup kita kepada orang di sekitar kita. Mendelivery kasih Tuhan dalam hidup kita itu yang diinginkan oleh Bapa sebetulnya. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita memang berjuang sungguh-sungguh, mematikan, membuang ego, keinginan-keinginan kita sendiri, dan menggantikannya itu semua dengan keinginan-keinginan Tuhan. Ini gak gampang. Ini gampang diomongin, susah dilakuin. Tapi tidak ada yang mustahil kalau kita mau. Karena Roh Kudus akan menuntun dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin kan saudaraku? Tapi saya cuma mau katakan tidak bisa automatically langsung. Pasti ada proses bertahap. Ya, kita tidak bisa sekaligus berubah. Ini perlu proses. Tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan dalam waktu singkat 1-2 hari. Nggak bisa saudaraku. Tapi harus berproses, jatuh bangun, proses panjang sampai akhirnya kita bisa berucap dalam mulut, hati, pikiran kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Baru saudaraku, baru bisa. Maka kalau hari ini kau dan saya tidak mulai berjuang untuk bergerak, tidak mulai berubah sejak sekarang, maka Anda tidak akan pernah bisa mengenakan hidup Yesus dalam hari-hari hidup. Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti kita tidak pernah layak disebut sebagai anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah adalah gelar yang terhormat. Dan hanya orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat sebagai anak-anak Allah dengan mengenakan sifat-sifat anak Allah yang layak menjadi anak-anak Allah sesungguhnya. Tapi selama ini sebutan anak Allah itu jadi murahan saudaraku. Begitu murahnya. Karena orang tidak memahami kualifikasi menjadi anak Allah. Kalau kita mengenakan sifat-sifat anak Allah, maka disitulah baru kita bisa menjadi seseorang yang menggerakkan perasaan Allah. Perasaan kita sinkron dengan perasaan Allah. Kita memperhatikan, mengasihi orang lebih dari filosofi orang pada umumnya. Kalau kita lihat anak-anak, kita menganggap itu anak-anak kita secara pribadi. Kita membayangkan itu anak kita. Kita lihat orang tua, bayangkan itu papa mama kita. Dengan begitu kita bisa punya belas kasihan. Tapi itu masih standar dunia loh saudaraku. Yang begitu-begitu itu masih standar dunia. Oh baik, ya baik. Tapi itu tetap berharga di mata Bapa. Tapi lebih dari itu, Tuhan itu mau kita menggerakkan perasaan kita. Seperti apa yang menjadi keinginannya. Kita menggerakkan perasaan Tuhan sehingga ketika kita melihat seseorang, kita menerjemahkan perasaan Tuhan untuk orang itu. Jadi kalau kita menemui orang cita-citanya mau jadi ini dan itu, mengapa kita tidak mau bercita-cita jadi anak Allah? Kesalahan umum yang terjadi adalah seakan-akan gelar anak-anak Allah itu sudah kita miliki secara otomatis. Dan itu kesalahan yang fatal yang membuat seseorang tidak bisa mengenyam keselamatan dengan benar. Karena ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis kau jadi anak Allah. Tapi harus diperjuangkan. Dan perjuangan itu segenap hidup sampai mati saudaraku. Untuk engkau berada di kawasan Allah. Untuk statusmu tidak hilang.
Biasanya orang yang mengambil dasar dari Yohanes 1 ayat 12-13 yang berkata begini, siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tahukah saudaraku, ayat ini artinya begini, yang kita terima itu bukan Yesus yang kita akui sebagai statusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun yang kita terima adalah firman atau logos. Logos itu metonimia Allah yang kalau kita serap, kalau kita kenakan dalam hidup, maka kita akan mengalami fullness of God, kepenuhan akan pribadi Allah dalam diri kita. Itu seharusnya. Kepenuhan akan Allah bukan hanya dialami oleh Yesus, melainkan juga dapat dialami oleh kita sebagai orang percaya. Sehingga sifat-sifat Allah itu merasuk di dalam hidup kita, saudaraku, dalam diri kita. Karakter watak kita berubah semua. Kalau sifat-sifat Allah itu merasuk dalam diri kita, jelas kita menjadi anak-anak Allah. Satu gen dengan Allah. Satu pikiran, satu perasaan dengan Allah. Maka firman Tuhan, kita menemukan bahwa orang percaya akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka saya mau katakan, jadi Kristen itu amazing, saudaraku, luar biasa. Kalau orang pada umumnya menolong sesama karena ada perintah, tolonglah dia, perhatikan dia, kasihanilah dia. Tapi kalau pikiran perasaan Allah merasuk dalam diri kita, gak usah disuruh, itu jadi irama hidup kita. Amin gak, saudaraku? Itu otomatis. Kita memerintahkan diri kita sendiri, otomatis mengasihi orang. Kita tidak mungkin jahat sama orang. Kita mau jahat, mau gibahin orang gak jadi. Kenapa? Otomatis kita gak ada sifat, gak ada gen ngomongin orang di belakang. Kita gak ada gen jahat sama orang, jatuhin orang, rusak nama baik orang, gak ada. Karena kodratnya udah berubah. Itulah yang disebut sebagai moralitas kesucian Allah. Gak ada merendahkan orang, gak ada lihat jabatan orang, terus kalau orang di bawah diinjek-injek begitu, gak ada, saudaraku. Sama orang kaya gak berani, sama orang berpangkat, menunduk-nunduk. Sama orang yang gak punya uang, injek-injek, kurang ajar. Itu gak akan ada, karena gennya Tuhan gak begitu. Betul gak, saudaraku? Ini saya ngomong di lapangan dan kita bandingkan dengan apa yang Tuhan mau gitu loh. Supaya kita tahu aplikasinya. Kalau kita ngomong cinta Tuhan, aku sepikiran seperasaan dengan Allah, tapi sama orang di bawah kita semena-mena. Angkuh, sombong, itu belum, saudaraku. Belum, masih jauh. Karena orang dunia aja gak begitu sama bawahannya. Lah maka dari itu, yang penting adalah apakah hidup ini sudah mengenakan pikiran perasaan Allah apa belum? Sudah jadi anak-anak Allah yang meneruskan kasih Allah kepada sesama apa belum? Itu seharusnya yang dipertanyakan. Meneruskan bukan karena kita mendapat perintah, bukan karena aturan mainnya, tetapi karena kita punya naluri untuk lakukan itu. Naluri itu lahir dari pergumulan terus menerus di mana logos mengisi hidup kita. Sehingga kepenuhan akan Allah, fullness of God itu ada dalam hidup kita. Maka kita bisa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus kalau kita dipenuhi firman. Kalau kita menjadi anak-anak Allah yang layak disebut anak-anak Allah karena memiliki sifat-sifat Allah. Jadi yang dimuliakan tidak banyak, sebab hanya orang-orang yang benar-benar punya sifat Allah, punya gen Allah, baru dimuliakan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang berusaha masuk tapi tidak bisa masuk. Jadi saudaraku, semua para pendengar renungan The Message, kata selamat yang kita pahami tidak boleh hanya dipahami sekedar masuk surga. Amin gak?
Keselamatan yang kita miliki adalah perubahan. Perubahan untuk benar-benar mengenakan manusia sesuai gambar rupa Allah, mengenakan pikiran perasaan Kristus. Fullness of God. Dan untuk itu seluruh hidup kita harus disita untuk proyek Tuhan. Proyek Tuhan itu dimulai dari diri kita yang berubah dulu. Halo saudaraku, amin. Berubah dulu kita. Karakter, watak, semua dilebur jadi satu, difokusin, disembuhin semuanya. Bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Kristus, Spirit Yesus, dengan Logos, diramu jadi satu, jadi manusia baru. Manusia baru itu akan memancar untuk memanjakan perasaan Tuhan dalam hari-hari hidup yang mentransfer Spirit Yesus dalam hidup orang-orang yang mereka temui. Dan itu jadi satu irama hidup yang indah di pemandangan Bapa. Sekali lagi sebelum menutup renungan ini, ayo gerakkan diri kita sampai kita fullness of God. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.